سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain adalah nabi umat yang terkhusus tertentu. Kalau nabi kita diciptakan oleh Allah untuk semua kalangan manusia, jin dan manusia dan alam semestanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'al masirah rahimakumullah. Yuk, di peringatan Maulid ini jangan sampai maulidan jojong berjalan. Kan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara orang yang rugi satu kelak di hari kiamat tuh orang yang diberi kesempatan ngaji nggak mau. Awas, ada pengajian dia nggak open. Di kampung sendiri ada pengajian dia tidak tergerak, maka manusia itu akan salah satu manusia yang paling rugi kelak di akhiratnya Allah. Karena Allah sudah beri dia kesempatan. Ibu jauh mau datang, taruhnya ke Nurul Huda. Datangi pengajian di kampungmu sendiri, ramekan di kampungmu sendiri, maka kesempatan itulah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupkan lebih dahulu tempat kita, baru orang lain. Saya menekankan itu. Kenapa? Jangan sampai jauh kita datang ke tempat orang, di tempat sendiri kita berat melangkahkan ibadah. Nah, ini yang bahaya. Maka bagaimana bagus tempat kita, la fatahna alaihim barakatis sama'i wal ard. Turunnya berkah dalam satu masyarakat, kampung, tentu majelis ilmu yang ada di kampung itu sendiri harus diramaikan. Insan, maka kesempatannya. Yang kedua yang bahaya, khawatirnya kita hadir di pengajian tapi labas. Ini yang bahaya. Datang ke Masjid Nurul Hidayah ketemu Ustaz Sofyan, taruhnya kan kemarin di masjid sana ustaznya jauh lagi, ketemu di sana ustaznya Nabilah, taruhnya ketemu lagi ustaz di sana lain lagi. Tapi sayang, dari datang dari masjid dari pengajian ke pengajian, tapi tidak ada bekas dalam kehidupannya, laksana tidak punya hasil. Maka maaf, beribu maaf, ibu akan menjadi ahli neraka mudah. Karena kepala telingamu tidak menjadi orang yang mampu mengambil hikmah pelajaran dalam kehidupan. Maka dulu Ibnu Mas'ud itu nyari ahli kepala, ahli surga itu disiapkan 3 lidi, ditusuknya lidi kepala, digalinya kepala orang yang sudah lama mati, ditusuk, disiapkan lidi, ditusuk celas, labas, dilempar oleh ini kepala nggak ada gunanya, tidak manfaat, tidak bermanfaat. Dicari lagi kubur, ditusuk nggak masuk, patah lidinya. Pun kata, wah ini celaka kepala. Yang ketiga ditusuk, plop, berhenti dibagi 2 di tengah. Dicium oleh beliau, inilah ahli raksun ahli jannah, kepala ahli surga. Sahabatnya nanya temannya, wahai saudaraku, kepala yang pertama itu perumpamaan siapa? Tuh, orang yang labas dalam hidup, ngaji mah ngaji, ngedengerin mah ngedengerin, tapi nggak pernah ada perubahan giroh untuk pengen memakai dari setiap majelis yang disampaikan oleh alimnya. Yang kedua siapa? Itu yang kepala satu, itu kepala yang lebih celaka lagi. Boro-boro datang ngedenger aja nggak seneng, usilnya luar biasa. Tuh, ada yang begitu. Ada nggak yang begitu? Banyak. Iya. Banyak diadanya, yuk minta sumbangan ngoceh. Sumbangan terus. Saya juga susah, sumbangan lagi. Tuh, keluar kata-katanya. Dikentongin diadani orang teka. Mak kata nggak datang ngong diadan Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak nyambung. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karmi. Bapak Ibu sekalian, pagi ini pengajian janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban dari rumah dakwah.
Gue juga udah tahu hari ini pengajian. Cucian gue 2 bak, lu ajalah pengajian, friend. Dijawab, cucian banyak. Ada lagi alasannya, aduh kalau pengajian anak gue jajan terus. Diajak ngaji sebelum beranak, lagi hamil alasannya. Lagi mabok, wawek terus. Entarlah kalau udah bulannya agak gede dikit, udah agak gede dikit alasannya, wow sakit perut terus. Nanti berlahiran alasan baru anak kecil, baru melahir. Nanti umur 2 tahun aja ngaji, anak gua jajan terus. Entarlah kalau udah 6 tahunan. 6 tahunan anak lagi. Nah, gak ngaji gara-gara anak terus. Artinya, nah inilah kita ini kalau bicara tentang ngelat, kalau bicara tentang banyak alasan, memang hidup kita ini selalu banyak alasan. Maka jaminan Allahumma paksain. Apapun dalam hidup ini paksakan. Ibadah paksain, ngaji paksain, sedekah paksain. Semuanya harus paksa ternyata dalam hidup ini. Kalau tidak dipaksain, tidak akan menjadi satu pribadi yang hebat dalam dunia ini. Anak mau jadi anak baik, paksain nak ke masjid. Anak ngaji pulang sore, nak rumah capek pulang sore, nggak usah ngaji ya. Ngaji, kalau saya sering bilang nih, no tidur dia. Ini hari ini karena nggak sekolah maka saya bawa. Dia ini kan jam 3 bu baru pulang MI-nya. Nyampe di pesantren dia sekolah dia MI di luar, pulang di pondok dia harus ngaji. Kadang bilang ya capek bu ya. Saya bilang, nah kalau kamu nggak mau capek hidup, jangan berharap suatu saat nanti kamu dewasa akan menjadi orang yang sukses. Kenapa? Karena orang capek itulah nak yang orang sukses. Karena harus capek di dunia ini. Ayahmu ini capek untuk seperti ini berjuang dari dahulu. Dari 2008 ayah masuk di kampung ini, pulang pergi dari pesantren Miftaul Huda 606. 2010 nikah ayahmu ini sama emakmu, nggak punya apa-apa. Rumah masih geripik, asrama belum ada, anak ngaji beres. Keluar masuk, kalau ada tamu pulang keluar dulu santri. Kan ada tamu masuk. Nanti beres perut tamu pulang masuk lagi ngaji. Dibuatkan sama saya 4-6 geripik, nggak ada geripiknya. Baru tiang, kayu renyot, kayu kelapa muda ada yang dikasih buat berdiri. Hampir roboh ditulak-tulak. Kenapa? Itu perjuangan. Sampai hari ini ayahmu ini berjuang. Pesantren ini akan maju sampai hari ini. Tuh lihat, kamu lihat, kita masih bangun. Kenapa? Buat kamu orang nanti. Kalau kamu bilang capek sekarang, bagaimana kamu nanti akan jadi orang sukses? Ngaji. Oh iya ya, ngaji berapa? Dan kita itu begitu dengan anak. Sayang harus. Sayang itu sayang harus. Tapi sayang kita harus tetap mengarahkan. Kakaknya kelas 6 sekarang pun sama. Demikian. Kadang capek segala macam. Jangan pernah pengen jadi orang sukses. Karena hidup ini tidak ada bim salah bim abrakadabra. Tidak ada kesuksesan dihasilkan bahwa sihrun aneh. Tidak ada bu kesuksesan dihasilkan dari sihir, itu nggak ada. Artinya bim salah bim nggak ada. Butuh proses tangga. Ya satunya ya. Iya, bunyi selesai. Maka yuk tanamkan anak kita menjadi anak-anak yang kuat. Insya Allah. Jam 11 lewat 10 menit ya. Habis dong nyanyi sejak. Hadirin Bapak Ibu orang tuaku, disimpulkan saja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Siapa yang mengikuti Rasulullah dicintai Allah, diampuni dosanya. Alhamdulillah. Kita ini pasti punya dosa. Buat usaha pasti. Maknya, mak ibu, mak bapak pasti kita punya khilaf dan salah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Ya, wallahu ghafurur rahim. Ingat, Allah itu Maha Pengasih lagi Penyayang. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Jangankan hanya sedikit, banyak saja Allah ampuni dosa kita dalam, asalkan mau mengakui dan beriman kembali, bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan pengajian inilah jadi salah satu penghapus dosa kita semua. Amin. Berharap berkah, berharap ampunan. Di sinilah letak kita bersama. Demikian.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi wasilah sababiyah untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih sebanyak-banyak atas perhatiannya. Kebenaran tentu milik Allah dan Rasulullah semata. Salah tentu manusia sopian pribadi. Ilu maham alim buha sebalak-balaknya. Wa'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.